Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan kita semua dijauhkan dari segala macam mara bahaya, virus terutama ya. Dan kita insya Allah tetap belajar dengan baik, dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang memasuki pelajaran akidah akhlak bab 4, adab sholat dan adab berzikir. Pertama kita bahas tentang adab sholat ya. Adab sholat, ada adab-adabnya di dalam sholat. Pertama, sholat di awal waktu. Jadi sholat yang baik itu sholat yang di awal waktu. Setelah azan kita langsung sholat ya. Itu adalah sholat yang baik, yang adabnya baik ya. Karena Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kerjaan apa yang paling dicintai Allah?" ya. Dia menjawab, sholat pada waktunya. Bertanya lagi, lalu apa lagi? Taat pada orang tua. Tanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad itu paling baik ya, adab yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab dalam sholat pertama harus di awal waktu. Itu adabnya, adab. Yang kedua, tumakninah. Apa ini tumakninah? Kalau kita belajar fikih ya, tumakninah itu berhenti sejenak. Kapan sejenaknya itu? Berapa jam? Enggak juga ya. Kira-kira selama kita mengucapkan subhanallah. Nah, bentar kan? Segitulah. Jadi berhentinya cuma sebentar. Jadi antara gerakan ke gerakan yang lain itu berhenti sebentar. Itu namanya tumakninah. Jangan langsung berdiri, langsung duduk, langsung begitu, jangan. Duduk yang tenang dulu ya. Jadi sebentar dalam sholat itu baru sujud lagi ya. Gitu. Jadi berhenti sebentarnya itu antara gerakan satu dan gerakan yang lainnya, itu namanya tumakninah. Itu orang-orang yang mengerjakan tumakninah ini dia punya adab dalam sholatnya. Yang ketiga, khusyuk dalam sholat. Senantiasa selalu ingat Allah, jangan ingat yang lain. Itu adabnya. Kita harus beradab kan, khusyuk, tenang, tentram dalam sholat. Selalu ingat Allah, ya, rasa damai, berhadapan dengan Allah, ya. Dan yakin dosa-dosa diampuni Allah. Hatinya terpaut langsung dengan Allah ya. Itu namanya khusyuk. Selalu ingat Allah. Apalagi kita ingat selalu akan kembali kepada Allah. Kita kan berasal dari Allah nih, diciptakan Allah. Dia akan kembali kepada Allah lagi. Jangan kemana-mana pikirannya. Pikirannya selalu pasti akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam surah Al-Mu'minun kan, surah nomor 23 ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh kata Allah, beruntung orang yang beriman itu, yang yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang beriman yang khusyuk sholatnya itu, dia pasti beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, memilih pakaian yang baklah, pakaiannya yang bagus ya. Nggak mesti mahal, cuma harus bagus, wangi, bersih ya. Itu biar adabnya baik ya. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ini perintah Allah langsung dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak, pakailah pakaianmu yang indah kalau kamu mau masuk masjid. Ya,
Kalau mau masuk masjid ngapain lagi kan, ngaji, sholat kan ibadah, tawaf lagi, itikaf kan. Itu harus pakaian yang baik, indah masuk masjid itu. Jangan terbuka auratnya, jangan transparan juga ya. Nah itu. Jadi memilih pakaian yang bagus, ada wangi-wangian ya, tidak bergambar. Pakaian bagus itu kategorinya wangi, tidak bergambar, dan tidak ada tulisan-tulisan apa gitu kan. Kan kalau ada tulisan di belakangnya kan dibaca orang kan, itu namanya tidak sopan, tidak baik, mengganggu kehusuan sholat berjamaah. Selanjutnya, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi adab kalau lagi ada orang sholat, jangan lewati di depannya itu ya. Itu namanya tidak ada adab, tidak menghargai orang sholat, tidak memuliakan orang yang sholat. Karena sabda Rasulullah, lau ya'lamul maru baina yaday musolli maza alai lakana ayyaqifa arba'in khairan lahu min ayyamurra baina yaday. Seandainya orang yang lewat di depan yang sholat itu mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya dia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sholat. Ini hadisnya ya. Bahwa kalau dia tahu dosa orang yang ngelewatin orang yang lagi sholat itu, wah dia sanggup berhenti selama 40 tahun. Jangan lewat dulu, karena saking besarnya ganggu orang, soalnya orang lagi ibadah dia lewat kan. Terus gimana kalau di Mekah, Madinah itu kan berdesak-desakan, jalan kadang dilewatin orang. Itu namanya darurat ya. Kalau darurat yang lagi kita ke pojok aja nungguin orang sholat ya, kita lewat aja kalau darurat. Cuma kalau ada jalan lain dia malah jalan di depan orang sholat, nah itu dosa, ganggu orang sholat, gak ada adabnya namanya. Selanjutnya, hendaklah orang yang sholat mencegah apapun yang lewat di depannya, baik orang dewasa maupun anak kecil. Lagi sholat nih ada orang yang mau lewat, kita cegah. Cegahnya bukan pakai pentungan, bukan pakai tangan aja, biasa diulurkan sedikit ke depannya biar orang tidak lewat di depan kita lagi sholat. Selanjutnya, merapikan barisan sholat. Tuh, kalau barisannya rapi dalam sholat berjamaah itu adabnya baik itu dalam sholat. Kalau malah ngobrol, malah barisannya nggak lurus, dia nggak peduli mau lurus apa enggak, pokoknya dia kita, itu namanya nggak ada adab dalam sholatnya. Selanjutnya, jangan mendahului gerakan imam. Kalau imam jangan didahului, imam belum sujud baru Allah dia langsung sujud. Pas imam sujud dia langsung duduk. Jangan mendahului gerakan imam. Kalau mendahului namanya tidak ada adab juga ya. Bagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allah liman hamidahu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan asallu julusan ajma'un. Sungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Ini menyalipnya lah ya. Apabila ia ruku, kamu ruku, dan apabila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, kamu katakan rabbana walakal hamd. Apabila ia sujud,
maka sujud kamu. Dan bila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Rasulullah SAW memberikan ancaman keras bagi seorang yang mendului imam. Disebutkan dalam hadis yang Bukhari ya, 691. Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyukhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi keledai? Kamu harus takut nanti kepalamu jadi berubah keledai lagi ya. Ini adab bagi kita yang menunaikan sholat, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah, ada adab-adabnya. Yang kedua, adab berzikir. Nah, zikir nih ya, sekarang sudah sholat, kita berzikir. Zikir bahasanya artinya secara bahasa ingat. Kita berzikir kepada Allah itu mengingat Allah, ingat Allah. Bacaannya banyak kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, macam-macam baca. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Artinya sebut nama Allah, nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu dan petang. Jangan pula kamu masuk orang yang lalai ya. Jadi sebut itu bisa dalam hati, yang jelas merendahkan diri kita, jangan berlaku sombong di hadapan Allah, merasa takut kita sama Allah dan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak, tidak juga, pelan-pelan saja pagi dan petang zikir itu. Dan jangan kamu termasuk orang yang lalai, jangan sampai lalai gitu. Apalagi kesibukan banyak sekarang kan, sibuk ini habis assalamualaikum sholat tuh, assalamualaikum langsung kabur, namanya juga sibuk dan jadi lalai. Nah, berzikir itu adab-adabnya ikhlas, harus ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah ya. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, apa ya, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, itu contoh-contoh dari Rasulullah. Ada masuk kalau habis sholat tuh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu dari Rasulullah yang ada ya. Banyak berzikir tuh, terutama pagi dan petang, habis subuh, habis maghrib, habis asar ya. Mencoba memahami makna dari zikir itu biar lebih khusyuk kitanya. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kan itu kita pahami artinya supaya kita lebih khusyuk zikirnya. Duduk di suatu tempat, ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga duduknya ya. Duduknya di ruangan suci, tempat yang suci, jangan di tempat-tempat kotor. Itu adab berzikir. Gunakan pakaian bagus dan tempatnya suci. Walaupun kita hanya untuk berzikir, datang ke mushola, ke masjid atau di rumah, itu namanya gunakan pakaian yang bagus. Tahlilan ini kata kita kan, tahlilan kan berzikir bersama. Kata kita cuma baca sholawatan bentar, kan sholawatan juga dianggap zikir. Mengingat Allah, mengingat perintah Allah. Tiada zikir-zikir yang lainnya, kan harus bersih, pakaiannya bagus. Tidak mengeraskan suara. Dalam berzikir jangan juga teriak-teriak tadi, sama kayak doa ya. Ya nggak boleh. Sedang-sedang aja, asal kedengaran kita
zikir. Jelas kita khusyuk ya. Memilih tempat sunyi kalau boleh, jangan tempat ramai kita berzikir teriak-teriak juga. Memejamkan dua mata, kalau emang lebih khusyuk memejamkan mata ya kita pejamkan, karena banyak di depan itu melihat jajanan misalnya atau apa, masjid di pasar kan. Nah kita harus pejamkan dikit lah mata, jangan juga sampai lama-lama nanti ketiduran. Tertutup di jalan-jalan, panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Jadi tertutup, kalau bisa jangan terbuka ya tempatnya, karena apa yang kita lihat kadang-kadang bikin gak fokus kita dalam berzikirnya ya kan. Ada orang lewat bawa bakso, jadi ingat bakso padahal lagi berzikir ya kan. Itu makanya diusahakan tertutup dan tempat yang bersih. Pelan-pelan, tidak terlalu cepat, menghayati makna, tidak menghilangkan esensi zikir. Pelan-pelan gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi nggak jelas kan, jadi loper. Nah juga pelan-pelan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil memahami makna dan artinya tadi kan. Nah, keutamaannya dalam berzikir ini banyak ya. Kita selalu mengingat Allah, dan pasti Allah ingat kita juga. Kan kalau kita ingat Allah, selalu ingat Allah pagi, petang, sore, ingat Allah, Allah ingat kita juga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, kamu ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Selalu diingat Allah, karena zikir tadi artinya mengingat Allah. Nah, itu doa dan zikir ya. Adab-adabnya itu. Adab sholat, adab doa, adab zikir. Sekarang fadilah istighfar. Ada juga pelajaran kita hari ini. Fadilah apa itu? Fadilah itu keutamaan. Ya, keutamaannya kalau banyak mengucapkan istighfar. Apa ucapannya? Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim itu ucapan orang istighfar. Terutama di waktu-waktu sahur. Bukan bulan puasa aja, waktu sahur. Waktunya pas kira-kira sempat kan. Itu banyak-banyak istighfar itu. Nunggu subuh itu. Karena itu sangat hebat sekali keutamaan, fadilahnya ya. Setiap penyakit, bahkan Rasulullah nih bersabda, setiap penyakit itu ada obat, dan obat-obat dosa adalah istighfar. Nah, setiap penyakit itu ada obatnya. Obatnya orang berdosa itu istighfar. Kalau pengen tahu atau minta ampun. Pertama, fadilah, keutamaan istighfar ini diampuni dosa, karena istighfar sendiri hanya meminta ampun kepada Allah, diampuni dosanya. Yang kedua, menjadi penyebab turunnya hujan. Kalau lagi musim panas, kemarau lama nggak hujan-hujan, kita banyak istighfar aja, kumpulin orang-orang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, gitu kan. Nanti hujan insya Allah akan turun. Dilapangkan rezeki sehingga hidupnya makmur dah sejahtera. Rezeki ada-ada aja. Nggak tahu dari mana aja kan, ada aja kemudahan rezekinya kalau banyak istighfar kepada Allah. Diberi kemudahan mendapatkan anak dan keturunan. Nah, ini Al-Quran semua ini sebenarnya, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Zakaria, cerita Nabi banyak. Diberi kemudahan mendapatkan anak dan keturunan. Bagi yang mempunyai mengharapkan anak dan keturunan, banyak istighfar, karena kita, Allah tadi senang dengan orang-orang yang istighfar. Ditambah kekuatan, harinya lemah, enggak semangat, gitu kan. Banyak-banyak astagfirullah. Jadi kuat lagi kita. Dimudahkan segala urusan orang tua. Kalau orang tuanya rajin istighfar, mudah semuanya urusannya. Ya, kita istighfar terus, mudah urusan. Diberi nikmat yang baik terus menerus. Gak putus-putus nikmatnya. Kebahagiaannya
terus selama kita istighfar. Menolak bala, bencana. Kalau lagi di jalan banyak istighfar, di mobil istighfar, di kapal, di pesawat, itu bencana, bala-bala, insya Allah jauh dari orang-orang yang istighfar kepada Allah. Penyebab turun rahmat Allah turun kalau banyak orang istighfar, pasti turun ya. Rahmat itu kasih sayang Allah, berupa rahmat itu ya kemudahan, rezeki banyak lah, pasti Allah turunkan. Dihapus kejelekannya dan diangkat derajat. Sifat-sifat jeleknya lama-lama kehapus, dosanya berguguran, dan dia Allah angkat derajatnya, jadi naik derajat, tingkat derajatnya. Itu keutamaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullah. Selanjutnya fadilah sholawat. Ini yang senang bersolawat, selawat kepada Nabi, ada keutamaan. Nabi juga bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata ya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyron, wa man shalla alayya asyron sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alaihi alfan lam tamassahun nar. Apa artinya? Siapa yang baca selawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Itu Allah berselawat padanya, dibalas 10 kali. Siapa yang baca 10 kali, dibalas 100. Siapa yang baca 100, dibalas 1000. Siapa yang baca 1000, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Artinya kalau banyak sholawat, insya Allah jauh dari api neraka. Dan Allah tuh sangat senang karena perintah Allah langsung, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Ini perintah Allah langsung, kata Allah, hai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah membaca sholawat. Apa keutamaannya? Allah akan membaca sholawat sebanyak berlipat ganda kepadamu. Allah bacakan juga sholawat buatmu. Rasulullah akan membaca sholawat kepadanya. Nah, Rasul juga membaca sholawat buatnya. Para malaikat berselawat juga kepada kita. Keutamaan hebat ya orang berselawat. Keberkahan kebaikan akan melimpah padanya, anak-anaknya hingga cucunya. Kebaikan-kebaikan ini melimpah ruah sampai anak cucu lagi. Akan menjadi orang paling utama dalam pandangan Rasul. Nanti Rasul akan memandang dia, didahulukan dia pandangan kepada orang-orang yang rajin berselawat kepada Nabi. Akan diangkat derajat baik dunia maupun di akhirat. Dihapuskan salahnya, keburukannya dihapus ya. Ditambah kebaikan-kebaikan. Ya seperti memerdekakan 10 budak. Pahalanya itu besar. Seperti memerdekakan budak kalau zaman dulu. Kan mahal budak-budak berapa ratus juta ya. Akan diampuninya semua dosa-dosanya, dosa terampuni. Selawat memintakan ampun kepadanya dan menemaninya dalam alam kubur. Insya Allah pahala selawat ini akan menemani kita dalam kubur, akan menemani kita sampai di yaumul kiamah. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepadanya. Nanti Allah izinkan Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan pertolongan buat orang-orang yang rajin bersolawat. Atas izin Allah, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kita. Karena kita emang selalu bersolawat, memenuhi perintah Allah. Menjauhkan darinya dari fakir. Ya, insya Allah nggak jadi miskin, nggak jadi fakir miskin orangnya banyak. Melimpah ruah kebaikan rezekinya. Nah itu. Baik. Terakhir fadilah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa keutamaannya? Nabi bersabda dalam sabdanya, "Man kana akhiru
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal terutama adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Cuma kan kalau orang yang mau meninggal mengucapin la ilaha illallah itu karena kebiasaannya yang membaca la ilaha illallah. Kalau kebiasaannya yang lain kan makin misal apa kebiasaannya, kan nanti dia akan biasa nyebutin itu juga. Nah, kalau kebiasaannya nyebutin la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya Allah ke bawah mati nanti la ilaha illallah. Kebaikan paling utama ini la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol, paling utama dari zikir-zikir yang lain. Amal yang paling utama, paling banyak pahalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kunci 8 pintu surga terbuka semuanya. Masuk mana saja yang dia mau. Dari 8 pintu surga itu kamu mau yang mana? Boleh aja karena sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Baik, inilah fadilah keutamaan tadi. Kita mulai bahas tentang apa tadi, adab-adab, ya, adab dalam sholat, adabnya perhatikan, hafalin, dan amalkan supaya kita tidak lupa. Adab berdoa, adab berzikir, dan fadilah keutamaan membaca istighfar, membaca sholawat, membaca la ilaha illallah. Ini keutamaannya besar. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh, yang selalu mengangkat derajat orang tua, selalu membanggakan orang tua, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik guru sekolah kita, dan insya Allah kita bisa bahagia dunia, bisa bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Mohon maaf kalau ada kekurangan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.